Oh, Bapak Ibu, tadi sudah dibuka dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita tambah keberkahannya dengan sama-sama kita membacakan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Habibullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua beserta segenap pengurus Masjid Baitur Rahman yang sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba yang pandai bersyukur dan bisa istiqomah mengisi sisa umur yang singkat ini dengan amal-amal soleh, sehingga mudah-mudahan besok kita akan kembali bertemu dan berkumpul di dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada subuh yang mulia ini kita ambil di dalam kitab Wasiyatul Mustafa yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kitab ini sangat terkenal, Wasiyatul Mustafa, halaman 5. Wasiat ini disampaikan oleh Rasulullah mengawali dengan bertanya seperti memberikan semacam penjelasan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka nanti bunyi hadisnya agak janggal kedengaran ini Bapak Ibu. Nabi menjelaskan kepada Ali, dan yang dijelaskan ini juga bukan seorang manusia, tapi dia adalah seorang malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadisnya dulu. Ya Aliyu, wahai Ali, kata Rasulullah, tamanni Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sabahihi shalih. Ya Ali, kata Rasulullah, tamanni Jibrilu, malaikat Jibril pernah berharap. Tamanni itu kalau dalam ilmu nahwu bercita-cita juga bisa. Berharap malaikat Jibril. Apa pengharapan malaikat Jibril? Ayyakuna min bani Adam li sabahihi shalih. Pernahnya wahai Ali, malaikat Jibril itu berharap dia juga menjadi anak cucu keturunan Adam, disebabkan karena dia lihat kelebihan sebanyak 7 macam yang ada dimiliki anak keturunan Adam.
Kalau dipersingkat bahasanya, Ali, pernahnya Jibril berkata kepada saya bahwa dia pun ingin menjadi anak keturunan Adam karena dia melihat anak keturunan Adam ini banyak yang diberi Allah kemuliaan yang tak ada diberikan kepada malaikat seperti kami ini. Kira-kira dipahamkan Bapak Ibu, begitulah dia. Yang 7 macam inilah ayat ibu yang dimuliakan Allah yang akan kita bicarakan pada subuh ini dengan harapan semoga bertambah ilmu kita, bertambah rasa takut kita kepada Allah, dan semoga bertambah kirah semangat kita dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita dudukkan pokok permasalahannya Bapak Ibu. Jangan setelah pulang dari kajian subuh ini nanti ditanya orang, apakah disampaikan Ustaz Putih tadi, malaikat Jibril pengen jadi manusia. Nah, jangan itu dibilang Pak, bukan jauh kita nanti. Jangan disebut malaikat Jibril pengen jadi manusia, jangan dipotong, itu baru koma. Apa judulnya? Malaikat Jibril pengen jadi manusia disebabkan karena 7 kemuliaan yang tak ada di malaikat ada di manusia. Yang pertama, as-salawatil khamsi ma'al imam. Malaikat Jibril itu pengen jadi manusia disebabkan karena dia melihat karena yang pertama diberikan Allah kepada manusia anak Adam ini kemuliaan sholat 5 waktu ma'al imam berjamaah. Dari mulai awal Bapak Ibu teringat kita tentang masalah tausiah dari guru-guru kita. Termasuk setelah 5 tahun belakangan ini digerakkan dengan gerakan sholat subuh berjamaah. Berbagai macam ustadz kita dengan berceramah. Apa kira-kira yang paling ditekankan guru-guru kita ini? Tentang mengangkat semacam tema keutamaan sholat berjamaah. Apa salah satunya Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu istiqomahkan, terutama kita ini bapak-bapak. Ini boleh dites nih Bapak Ibu. Apa yang diistiqomahkan itu Pak Ustaz? Coba jangan tinggal Bapak Ibu, termasuk kita bapak-bapak, mungkin ibu-ibu masih ada dikasih Allah uzur. Dia ada rukhsah, tamu setiap bulan. Maka bisa kadang dia terhambat dengan itu, tapi bukan jadi alasan. Coba kita tes bapak-bapak terutama dan ibu-ibu 40 hari 40 malam. Jangan pernah kita tinggal ikut berjamaah dengan imam, tapi bukan masbuk. Mulai dari ikut kita ketika imam takbiratul ihram, kita sudah ada di belakang imam. Dan Bapak Ibu ada yang perlu diluruskan sedikit. Bagaimana cara kompaknya takbirnya para malaikat itu Bapak Ibu? Ketika nanti imam baikkan dia membaca usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, itu kan lapas niat, itu sunnah Bapak Ibu. Artinya ada orang sholat dia enggak baca usolli fardhu subhi, langsung begitu tegak dia Allahu Akbar. Karena yang wajib itu rukun itu niat itu mahalluha fil qalbi, itu di dalam hati Bapak. Jadi bukan di lisannya. Kenapa mazhab Syafi'i membuat di lisan? Karena dia lapas niat menjadi ikhtiar, lebih hati-hati. Karena tadi dia datang ke sini mungkin kakinya tersandung, maka berdiri dia tegak. Kalau langsung takbir, takutnya pikiran masih terpikir tadi. Waktu datang ke masjid ada berbagai macam halangan. Maka dibuat ketika tegak. Orang yang sudah suluk dia baca Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. Ilahi Tuhanku, anta maqsudi, engkau yang ku maksud. Wa ridhaka maqlubi, dan ridhamu yang ku minta dan ku tuntut. Maka dia baca usolli fardhu subhi rakaataini adaan ma'muman lillah. Allahu akbar.
Kapankah mestinya takbir infak dimulai? Jangan terpisah takbir akhir dari imam dengan lanjutan takbir makmum. Barulah kompak seperti takbirnya para malaikat. Maksudnya begini, Pak Imam angkat takbir, Allahu Akbar. Kita di belakang Pak, jangan lagi baru mau baca lapas niat. Lagi mau baca lapas niat. Tapi coba usahakan dulu Bapak Ibu termasuk Ustaz, asal imamnya sudah baca Allahu Akbar, ujung dari barnya itu, maka kita pun juga sudah naik Allah. Bar sama dia, Allah sama kita. Maka tidak ada jeda jarak antara ucapan takbir imam dengan takbir makmum. Itulah takbir yang sesempurnanya beserta dengan halam. Ini sering kita tengok nih Pak, termasuk kadang-kadang kita bisa lupa ini, karena setan di situ dia permainkan kita. Kadang imam sudah takbir, bahkan imam sudah baca Fatihah, masih dicolek-colek kawan itu lagi di sampingnya. Bercanda dia Pak. Kita yang sudah tua nih Pak, jangan. Kenapa Ustaz tahu itu? Sering saya tengok. Kadang imam sudah sawu suku baku, wa inna tasbihata suku bimin tamamis sholat, luruskan, rapatkan sholat. Kawan itu masih cik dia. Masih sering dia juga dicolek-colek kawannya. Bercanda dia. Jangan lagi Pak. Asal sudah imam sebut, luruskan, rapatkan sholat. Ini bagian kesempurnaan sholat kita. Rapatkan. Begitu sudah dirapatkan, imam sudah menghadap kiblat, maka dia akan angkat takbir. Usahakan Bapak Ibu jangan berjarak takbir imam dengan takbir kita di belakang. Barulah disebut sholat takbir yang tam, yang sempurna. Begitunya Bapak Ibu buat kan? Ibu-ibu begitunya Ibu buat. Mudah-mudahan begitulah, berbaik sangka saja kita. Saya rasa begitunya, ya Ibu. Ini mengingatkan saya. Nah, kalau 40 hari, 40 malam tak pernah kita ketinggalan takbiratul ihram nih Pak Ustaz, apa yang kita peroleh? Anugerah terbesar Bapak Ibu yang akan kita dapatkan adalah akan Allah buang dari dalam hati kita nih sifat kemunafikan. Jadi yang berbahaya nih. Kalau dibuka-buka lagi mana Al-Quran di Bapak Ibu, ayat 1 Al-Baqarah sampai ayat 20, maka mengulang-ulang kaji, tengoklah Bapak Ibu nanti Quran terjemah itu. Ayat 1 sampai 5 Allah bercerita tentang orang beriman. Ayat 6 dan 7 hanya 2 ayat Allah menceritakan tentang orang kafir. 5 tambah 2, 7. 20 kurang 7 berapa sisanya Pak? 13 ayatlah menjelaskan tentang orang munafik. Saking berbahayanya orang munafik. Kenapa Pak Ustaz orang kafir cuma 2 ayat? Karena dia statusnya jelas. Tak mungkin orang kafir juga kan dia sholat subuh berjamaah. Jelas dia. Pagi ini tidur dia karena tak wajib sama dia sholat. Ciri-cirinya pas, jelas, dan nyata, tidak perlu lagi kita ragukan. Makanya cukup 2 ayat. Orang beriman dapat 5. Kriterianya diturunkan oleh Allah model-model orang beriman itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun sampai ayat kelima. Orang munafik 13 begitu. Termasuk di antaranya mereka ini sangat suka kalau yang paling populer sifat munafik ini bahasa kitanya berdua muka. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang pertama bertemu dengan orang-orang beriman, apa kata mereka? Qalu amanna, kami juga beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim, kalau pulang mereka ke kelompok mereka ini jumpa dengan konco-konconya, apa kata mereka ini? Kemarin kami tengok sama kalian ngopi dengan orang beriman itu, bikinnya kau sholat subuh berjamaah, sarapan bersama, akan kami tengok kau. Mungkin kamu udah terpengaruh sama orang-orang itu. Apa kata dia? Sebenarnya saya hanya mustahziun, mengolok-olok mereka saya.
Aku cuma menguping-uping saja. Apa yang disampaikan mereka itu, aku cuma mencuri informasi itu saja. Apa strategi yang mau mereka buat? Aku hanya mendengar ceramah ustaz-ustaz itu saja. Tidaknya masuk di sini. Aku tetap masih bersama dengan kalian. Itu orang munafik. Di depan kita dia baik, di belakang kita itulah yang disebut dengan musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, mencekal kawan seiring. Habis kita dibuat. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Bagaimana cara mengantisipasi supaya keluar dari sifat ini? Selamat datang Pak Haji dan juga Abang. Lanjut ini. Kok bisa terlambat ini? Oh, sholat subuh tadi. Kuping itu sholat subuh tadi. Sholat subuh tadi. Oh, nanti. Kalau bisa 40 hari 40 malam ini tidak pernah terputus, terutama kita yang laki-laki, anugerah terbesar keluarlah sifat kemunafikan. Yang dikhawatirkan itu yang sangat membahayakan Bapak Ibu. Kalau dilihat dari Qur'annya tadi, kenapa lebih banyak ayatnya? Pasti dia lebih berbahaya. Maka belajarlah kita Bapak Ibu, kita istiqomahkan dulu sholat berjamaah ini, terutama sholat yang 5 waktu ini. Apalagi kita Pak, mumpung ingat hari Jumat, ini kan perlu penekanan sedikit lagi. Masih banyak begitu hidupnya dakwah di ujung batu, tapi untuk melewati mengamalkan satu hadis yang berulang-ulang disampaikan, terutama sholat Jumat, ini masih banyak juga jemaah kita yang laki-laki tentunya yang terjebak dalam masalah ini. Mumpung hadir ayah sama oma supaya ini sama-sama didengarkan. Oma bantu ayah di suami ini supaya mereka bisa cepat berangkat Jumat. Bapak juga berulang kali sudah disampaikan, maka usahakan ini bisa didapatkan sebelum kita meninggal, Pak. Apa bunyi hadisnya? Ustaz terjemahkan supaya cepat. Ada seorang laki-laki yang beragama Islam, sehat badannya, sehat pikirannya, artinya dia dibebani hukum syariat, dia wajib Jumat. Apa yang dia lakukan? Di rumahnya dia mandi seperti mandi janabah, maka kemudian setelah itu dia pakai pakaiannya, maka berangkat dia dari rumah. Kemudian sampai di masjid, poin pertama, sampai dia di masjid Pak, jangan lagi bapak-bapak nongkrong ke sana kemari, jangan lagi ada hal-hal yang membuat kita lalai, merokok dan segala macam, mohon maaf. Kata Nabi, langsung dia masuk ke masjid, mengambil saf yang paling dekat dengan imam. Saf pertama itu, saf inilah dia begitu. Itu kata Nabi. Kemudian dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat karena belum masuk waktu Jumat. Katakanlah 10 menit menjelang azan. Di mana terjebaknya? Bapak itu jam 10 hari Jumat sudah sampai, tapi dia duduk-duduk di situ. Udah naik khotib, baru masuk dia. Alangkah ruginya. Secepat dia datang, tapi tadi ambil kemuliaan. Orang ini datang dia dekat dengan imam di saf pertama, sholat sunnah 2 rakaat, dan poin kedua, dia dengarkan 2 khutbah yang disampaikan oleh khatib. Dia tidak tidur, dia tidak mengantuk, tidak melakukan hal-hal yang membuat dia lalai mendengarkan khutbah itu. Baru kemudian sholat dia 2 rakaat tentunya Jumat dan berjamaah. Pulanglah orang ini Bapak Ibu ke rumah. Berapakah pahala hari itu yang dia peroleh gara-gara melakukan amalan ini? Mandi di rumah bersih, berangkat ke masjid dengan cepat, sampai di masjid dia berada di saf pertama, dia mendengarkan khutbah, kemudian dia nanti sholat Jumatnya berjamaah tentunya, pulang ke rumah. Kata Nabi, 1 langkah kakimu itu sebanding dengan pahala 1 tahun puasa sunnah dan 1 tahun sholat sunnah. Kenapa disampaikan subuh ini? Karena ini semua insya Allah orang beriman, orang yang datang sholat subuh, pertanda dia orang-orang yang beriman. Maka disampaikan ini, bapak-bapak yang
masih sering lalai, dan ibu sebagai istri yang kadang suaminya hari Jumat lambat berangkat, motivasi Bapak Ibu dengan hadis ini. Motivasi diri. Mana tahu hari ini ya Allah, hari Jumat, hari terakhirku. Jumat besok mungkin aku tak ikut lagi. Akan ku coba persembahkan Jumat terakhir ini, Jumat terbaik, amal terbaik yang akan diberikan kepada Allah. Cepatlah berangkat. Maka banyak yang membuat hari Jumat itu dia liburkan. Yang bengkel libur dia hari Jumat. Yang buka apa segala macam PD hari Jumat sengaja diliburkan. Apa maksudnya? Supaya terbentang waktu agak santai. Jam 10 sudah bisa mandi untuk berangkat Jumat. Jam 11 sudah standby. Setengah 12 berangkat sampai di masjid dapat saf pertama. Kalau Bapak jalan-jalan besok ke Islamic Center, baca dulu Pak mimbar sebelah kanan kalau menghadap kiblat kita. Baca dulu di situ hadis terpampang besar. Mudah-mudahan masih di situ Pak baleho itu, spanduk besar itu. Apa bunyi hadis itu? Lau ya'lam, seandainya jikalau mereka tahu bagaimana fadilah tentang saful awal, tentang masalah keutamaan saf pertama ini, saking besarnya pahalanya, maka kalau mereka tak dapatkan secara berebut, maka diundi pun jadi asal mendapatkan fadilah keutamaan pahala saf pertama. Awak kadang bercepat datang ke belakang pula kita Pak. Jangan ambil Pak kemuliaan ini. Tidak tahu kita sholat apa, sholat terakhir yang akan menutup usia ini Bapak Ibu. Sembahkan terus yang terbaik. Itu kan sholat Jumat aja kan Pak Ustaz? Tidak Pak, sholat 5 waktu tapi ditekankan Jumat yang mendapatkan satu langkah kaki kita Bapak Ibu dari rumah. Bapak-bapak ini usahakan cepat. 1 tahun pahala puasa sunnah, 1 tahun pahala sholat sunnah. Bapak Ibu, ini yang pertama. Kenapa Jibril ingin sekali menjadi juga cucu keturunan Adam seperti manusia? Karena dia melihat alangkah hebatnya panen pahala besar bahwa umat manusia ini yang melaksanakan sholat berjamaah. Itu sudah sering kita bahas. Yang kedua, wa majalisatil ulama. Kenapa Jibril ingin menjadi seperti Bani Adam juga umat manusia? Dia melihat kemuliaan yang kedua, kemuliaan orang yang berkumpul dalam majelis ilmu, bergabung dengan para alim, para ulama. Apa maksudnya? Baca nanti Bapak Ibu di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Cek nanti ya, bunyi ayatnya begini. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Wah, ini cambuk terbesar di dalam kita ini Pak. Terjemahnya, al-akhillahu, orang yang di dunia ini pernah bertemu kemudian mereka bersahabat. Jumpa di dunia ini bersahabat. Seperti usaha kita dengan Haji Jadi Pirwani, jumpa di dunia ini. Saya daerah lahirnya di Sumatera Utara, beliau lahirnya di Kota Lama. Jumpa di tempat itu. Al-akhillah, berjumpa, bersahabat. Tapi lihat persahabatan ini. Yauma izin, ketika besok ada masanya. Di mana masanya? Di akhirat. Ba'duhum li ba'din, sebahagian mereka, saya li ba'din dengan sebahagian lain. Saya dengan Pak Haji Joni Virgo, aduun kata Allah, kalian akan bermusuhan. Kenapa mereka bermusuhan? Karena di dunia mereka bersahabat melakukan maksiat. Pagi ini ada orang yang mau sholat subuh, tapi karena tidur di rumah kawannya, apa kata kawannya? Nanti ada kita jam 6 sholat subuh. Ada di dunia ini orang yang mau berangkat ngaji, dihalang-halangi, apa kata kawannya? Nanti lah tuh setelah kita tua sholat subuh, mengaji segala macam. Masih lama hidup kita, nikmati saja. Dan ingat baik-baik, yang punya tempat sesuatu yang membuat orang lalai dan maksiat, kita buka suatu tempat, orang datang minum di situ, minum tua, kemudian mereka main judi dan segala macam obat malam,
maka yang datang dan yang punya kedainya besok kata Allah di akhirat aduun, mereka akan saling bermusuhan. Gara-gara engkau aku maksiat, gara-gara kau aku minta jadi sholat, gara-gara engkau aku jadi minum tua, gara-gara kau sediakan fasilitasnya aku berzina. Apa kata yang punya ini? Aku tak mengundang kalian, aku tak pernah buat spanduk padamu, aku cuma buka kedaiku, kau yang datang. Yang datang di komentar terus, ya Allah, dia bela dirinya, aku diterjebak gara-gara dia. Kata yang punya, aku tak menjebakmu. Bertengkar mereka di hadapan Allah. Siapa yang tidak bermusuhan besok di hari kiamat? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa orang yang bertakwa tak bermusuhan? Antonim, kebalikan kata, lawan kata dari orang-orang yang bersahabat karena Allah. Kita di Bapak Ibu, semua orang di dunia ini bolehnya kita berteman dengan mereka, non muslim sekalipun. Maka dibagi fikih itu ada disebut dengan fikih muamalah, hubungan antar sesama. Tidak boleh mentang-mentang tetangga kita non muslim, Pak, buah mangganya kita panen tengah malam, berdosa juga, zalim kita. Dia kan Ustaz tidak ada haknya di dunia ini, ambil saja, ambil boleh tidak Pak? Itu muamalah diatur. Islam ini lembut dia kepada tetangga sekalipun beda keyakinan. Bedanya di mana? Semua orang di dunia ini boleh kita berteman dengan mereka, tapi menentukan kawan untuk menjadi kawan sampai ke akhirat itu Bapak Ibu wajib hukumnya. Kenapa Jibril iri melihat keadaan ini? Karena apa? Kalau di dunia ini ada orang yang bersahabat saling mengingatkan karena Allah, gara-gara saya berteman dengan dia, makin rajin saya ke masjid. Setelah berkawan dengan dia, makin sering saya baca Al-Quran. Makin berkawan lama dengan dia, makin sering ingat saya tentang kematian. Berkorban-korban sikit materi kita Pak, untuk mendapatkan kawan seperti itu, nggak apa-apa Pak. Sekali-kali keluarkan duitmu 15.000, ajak dia makan bakso, kau traktir dia. Apa sebab? Karena ini kawan sahabat ini, dia bukan hanya di dunia, dialah nanti yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu didapatkan? Dengan seringnya berkumpul dengan para ulama, berkumpul di majelis ilmu, berjumpalah orang-orang yang baik di situ. Kalau besok di antara jamaah ini sering guru-guru kita juga menyampaikan syafaat itu banyak, syafaat paling tinggi syafaatul uzma dari Nabi kita. Al-Quran ini juga hadisnya ada. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran ini pun bisa memberikan syafaat. Baru siapa lagi yang bisa memberikan syafaat? Sahabat yang baik ketika di dunia mereka berteman karena Allah. Nanti kalau tak nampak Bapak Bang Faisal di mana arahnya di akhirat, bisa ditanya ke Bapak. Ketika ditanya nanti, usahaku di mana? Tengoklah dari mana modelnya, dari neraka yang tadi surga, di mana-mana. Siapa yang saling bertanya ini? Selama di dunia, mereka sering bersama-sama melakukan amal soleh. Inilah dia saatnya. Allah mengantuk-antuk sedikit, datang aja Pak. Sampai tak sampai masuk tak masuk yang disampaikan Ustaz penceramah itu, dengarkan saja. Apa sebab? Allah yang berkumpul di dunia ini melakukan kebaikan, bicara ayat Allah, bicara hadis Nabi, perkataan para ulama, illal muttaqin. Orang yang bertakwa ini besok kata Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 7, mereka akan saling tanya menanyakan di hadapan Allah. Orang di dunia bermaksiat sama-sama, mereka akan berantem, begadang, bercokak di hadapan Allah. Tapi kita yang baik insya Allah saling tanya-menanya. Dulu di dunia aku berkumpul dengan orang-orang soleh. Mana mereka sekarang? Mana mereka sekarang ya Allah? Ada yang sudah di surga, tapi malah untung ada yang di neraka. Apa katanya? Saya tak mau masuk dalam surga ini sebelum sahabatku itu di dunia ikut bersamaku ya Allah.
dengan Rahman Rahimku, malaikat ambil kawannya, masukkan mereka sama-sama ke dalam surga. Maka selalu Ustaz mengatakan di mukaddimah, ayo Bapak Ibu di dunia ini kita lomba amal-amal soleh, wastabiqul khairat. Semoga besok di surga kita kumpul kembali. Apa dalilnya? Itulah dalilnya Pak. Orang yang baik-baik akan kumpul besok lagi di dalam surga. Sampai jam berapa ya? Jam 7:30 ini jam kerja ini hari Rabu. Supaya ganjil satu lagi. Dan dua kan? Satu lagi. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, wa tasbiqil zanazati, mengantarkan jenazah. Ini nomor 3. Bapak-bapak terutama kita Pak, kita amalkan hadis Nabi kalau takziah itu sering disampaikan. Apa itu? Siapa orang yang ikut memandikan jenazah, itu sering diingat. Pahalanya besar digaung-gaungkan. Tapi memandikan dan mengkafani ini itu hanya beberapa orang, kan terbatas Bapak Ibu. Kalaupun mau memandikan jenazah satu kampung ini, satu kecamatan ini, jenazahnya satu, kan tidak bisa, terbatas dia. Mengkafani itu juga terbatas dia. Jadi apa yang diwasiatkan Nabi? Siapa orang-orang yang ikut menyolatkan jenazah, lahu qirat, baginya pahala 1 qirat. Siapa yang juga ikut menguburkan jenazah, bahasa menguburkan itu bukan harus ikut dia ke liang lahat dia yang meletakkan, ikut menghadirinya, ikut mendiringinya, naik motor kah dia, dalam ambulan kah dia, atau naik mobil, intinya ikut. Motivasi ini Pak, jangan sudah ada jenazah kadang begitu disolatkan ramai, di pemakaman tinggal 10 orang lagi, sedih awak tengoknya kadang-kadang. Ini dibacakan hadis ini supaya ada sedikit perubahan Bapak. Siapa yang ikut menyolatkan jenazah, baginya pahala 1 qirat. Siapa yang juga ikut membersamai mengiring jenazah sampai pemakaman, lahu qiratani, baginya 2 qirat. Ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berapakah besarnya 1 qirat itu? Besarnya 1 qirat kata Nabi, seperti besarnya bukit Uhud, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ikut menyolatkan saja 1 bukit Uhud pahalanya dalam hadis Nabi. Ikut juga dia mengantarkan jenazah di 2 qirat, 2 bukit Uhud pahalanya. Siapa yang bisa mendapatkan ini? Wa tasbiqil zanazah, orang yang sering-sering dia mengambil pahala ikut mengantarkan jenazah. Kenapa menurut Ustaz banyak betul pahalanya mengantar jenazah? Karena Pak begini, hidup ini kan tidak ada orang seperti main ayunan saja ya. Kalau kita sedang terbuai dalam ayunan ini, main ayunan lah yang paling enak di dunia ini Pak. Maka dia gambarkan dalam Quran itu, ad-dunya lahun walahibun, dunia ini hanya tempat main-main dan senda gurau. Bandingannya main ayunan. Kalau hari ini kita sedang di sini Pak, berarti posisinya kita sekarang mungkin senang, nanti akan mundur ke belakang, pasangan senang pasti sedih. Orang lain hari ini berduka, maka kita yang datang ini kasih takziah, hiburan. Besok ada masanya kita yang berduka, orang lain lagi kasih hiburan, takziah. Apa artinya? Karena kita tidak sadarinya Bapak Ibu. Kalau pas Ustaz Langkuti sedang berduka, datang orang ramai, datang kemudian jamaah bertakziah, kemudian dikasih nasihat, diurus jenazah dibaik, sampai ke pemakaman ramai. Bagaimana perasaan saya? Tentu saya merasa berkuranglah beban duka, kesedihan, duka cita tadi. Apakah itu berlaku untuk diri kita dibuat orang lain? Ya, kadang-kadang kita lupa. Pas giliran orang lain meninggal, kita tengok-tengok. Kalau status sosialnya baik, bagus, ramai kita. Tapi kalau status sosialnya biasa-biasa saja, jarang orang mengantarnya. Pahami Pak ilmu tentang masalah, merasa di dalam hati. Kalau saya berduka, bagaimana mestinya saya diperlakukan orang supaya saya
berkurang derita duka cita saya. Bagaimana juga perasaan orang ketika diantarkan jenazah sanak familinya, sepi orang mengantarnya. Tentu mungkin bahasa kerennya sudahlah jatuh di timpang tangga, kemudian ditambah lagi digigit kucing lagi Bapak Ibu kakinya. Merana semerana-merananya. Tiga Bapak Ibu hari ini yang disampaikan, mudah-mudahan sehat-sehat badan panjang umur, suatu saat nanti bisa dilanjutkan hadis ini. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, pertanyaan kepada Sayyidina Ali di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu dalam subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan, kesalahan tentu itu datang dari diri kami pribadi karena keterbatasan ilmu. Maafkan, izinkan Bapak Ibu dunia dan akhirat. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi